Baik, selamat malam sahabat semuanya. Saya di depan Krim Polda Jabar hari ini alhamdulillah lumayan ya sampai malam. Dari siang kita tadi berangkat dari Subang itu sebelum duhur dan alhamdulillah telah membawa berkah. Hari ini sudah beres semuanya terverifikasi pelaporan kami di Polda Jabar terkait diduga adanya unsur perbuatan melawan hukum tanpa hak mencantumkan tanda tangan yang selalu saya sampaikan di berita teman-teman. Substansi dari pelaporan ini kami sangat meyakini ya makin mendekati mungkin sekitar 80-90% bahwa adanya pelaku yang dimana patut kami duga dengan sengaja tanpa hak ya menguasai uang negara ya yang bersumber dari negara diperuntukkan untuk yayasan sehingga klien kami ini merasa dikorbankan ya. Salah satunya mungkin beliau mantan bendahara. Yang lebih kami kritisi ini adalah beliau Pak siapa nama Iwan siapa? Nah, Iwan Nanang. Jadi Iwan Nanang ini masuk di yayasan itu menjadi kepala sekolah SMA ya Pak? SMA ya. SMK. Oke. Dia masuk ke sekolah SMK sebagai kepala sekolah pada tahun 2022. Tapi tanpa hak, tanpa diketahui, bahkan jauh ya, hampir 1 tahun ini durasi waktunya. Di tahun 2021 muncul nama Iwan Nanang menjadi kepala sekolah yang membubuhkan tanda tangan dan cap kelembagaannya juga ditambah dengan gelar ya. Jadi ada gelar di situ dua, ada Eskom, ada SAP, sarjana komunikasi sama. Nah kita tanya tes, tahu nggak SAP itu apa? Kok bingung? Katanya beliau sarjana akuntansi publik ya kan, SAP. Tapi pas saya tanya beliau nggak tahu. Beliau tidak tahu singkatan SAP, kan lucu. Jadi beliau ini adalah orang yang menjadi kepala sekolah dan dia berdinas di situ selama 6 bulan. Tapi tiba-tiba muncul dokumen di tahun 2021 muncul nama beliau dicatut, menandatangani dan membawahi sekitar puluhan guru. Ini guru-guru yang saat itu ada yang honorer, ada yang guru yang memang waktu itu diberikan SK. Nah, mereka itu tidak tahu menahu ada pencairan dana yang dilakukan oleh inisial Y sehingga beliau saat ini menjadi orang yang sedikit bingung menjelaskan kepada pihak kepolisian karena yang udah di BAP berapa orang semuanya udah ya sudah ada berita acara pemeriksaan, kan kasihan gitu loh, tanpa diketahui, tanpa mengetahui tiba-tiba dipanggil oleh pihak kepolisian bahwa Anda pernah menandatangani di tahun 2021 untuk pencairan dana sekitar kurang lebih 400 juta. Kemana dananya segala macam mereka nggak tahu ya. Dan itu sudah kami laporkan, termasuk ada dokumen dari Badan Hukum Pendidikan yaitu Universitas Subang yang diduga di-scan untuk meyakinkan kalau di Grand Design nih nama Iwan Nanang ini harus seorang sarjana biar jadi kepala sekolah ya. Ini kejahatan luar biasa kalau menurut saya ya. Makanya begini, saya mulai sedikit memberi terang benderang kepada sahabat semuanya atau rakyat Indonesia yang melihat visual saya. Orientasi kami itu sebetulnya untuk penegakan hukum ya. Saya nggak memandang bulu. Di situ ada Bapak Yori sebagai ketua yayasan, ada Bapak Yosep sebagai pembina yayasan. Perkara ini sebetulnya perkara yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang sudah inkrah. Tetapi ketika memang ini satu kesatuan dan timbul motifnya dari sini, mereka adalah korbannya, mungkin saja nanti pihak penyidik setelah laporan kami diterima dilakukan penyelidikan hingga menjadi tersangka ya. Dengar-dengar juga inisial Y dalam waktu dekat ini akan ada informasi dari penelitian, penelusuran, penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar. Jadi kami menegaskan kepada semuanya jangan ke-trigger
ya, dengan semangat kami untuk menegakkan keadilan di sini. Jangan seolah-olah sok tahu, ya kan. Bagi kami, siapapun Yosep, siapapun Yoris, siapapun ABCD segala macam, bukan ranah kami untuk menghakimi mereka. Kami hanya memberikan informasi kepada pihak kepolisian bahwa di sini sudah ada korban dengan 2 alat bukti yang cukup, ya, untuk kami bisa melakukan upaya hukum. Jangan sampai punya pemikiran bahwa oh iya, RD Law ini mau menyelamatkan Pak Yosep. Kalau memang faktanya ini error in persona, menurut pengamatan saya sah-sah saja dong. Kan orang boleh berpraduga karena punya dasar. Dasarnya dari mana? Saya sebagai praktisi hukum melihat peristiwa ini aneh. Ingat bos, pasal pembunuhan berencana itu direncanakan terlebih dahulu. Masa merencanakan 1 orang, sementara pengakuan Yosep dengan Danu aja akhir-akhir ini nggak pernah ketemu. Apakah ini motif pembunuhan berencana? Pernah nggak itu hakim yang memutus persidangan ini memahami secara dalam hukum acara pidana? Bisa nggak pembunuhan berencana itu diputus berdasarkan tidak 2 alat bukti yang cukup? Oke, 2 alat bukti mungkin menurut versi mereka cukup, tapi yang bermuatan kausalitas benda, di mana kausalitas terikat kepada kausalitas hukum terjadinya pembunuhan, ya, setik goloknya mana, kan kami perlu pertanyakan. Yang paling aneh ini pembunuhan berencana. Istrinya Pak Yosep, anaknya Arigi sama Abi, kan sama-sama tahu mereka kan tersangka. Tapi kan sekarang belum ada keputusan hukum buat mereka itu seperti apa? Apakah SP3? Ya, kalau dinyatakan SP3 berarti gugur demi hukum dong. Berencananya dengan siapa? Masa berencananya dengan makhluk halus? Ya enggak, kan aneh gitu loh. Jadi kawan-kawan kritis. Ya, masyarakat itu harusnya membantu, bukan manfaatkan tangan-tangan kalian typing the mic hanya untuk body shaming orang, menghina orang dengan kata-kata yang tidak baik. Ya, di sini kita berjuang. Ya, ada nggak yang saya dipinta uang sama saya? Di antara satu batang rokok ada nggak dipinta? Mereka itu akhirnya butuh lawyer, Pak. Karena apa? Mereka sudah diberita acara pemeriksaan, mereka ketakutan. Rakyat yang sementara tidak tahu menahu urusan masalah hukum, begitu dipanggil BAP di Polda, dia ketakut, Pak. Ya, ini ada saya mewakili keadilan datang tanpa meminta uang. Saya mewakili LBH secara pro bono, ongkos saya sendiri, bensin saya sendiri. Masa orang seperti saya memang mau diragukan? Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Ya, saya tidak ada kepentingan saya hanya untuk satu, kebenaran. Anda boleh berasumsi yang berbeda tentang kasus hukum ini, tapi pemenangnya adalah bukan Yosep, pemenangnya bukan Yoris, pemenangnya bukan mereka, pemenangnya bukan orang Subang, pemenangnya adalah kebenaran. Kalian yakin nggak proses hukum ini sudah benar? Kalau saya praktisi hukum, hard to imagine, sukar untuk saya bayangkan dari mana. Ya, karena ini kasus pembunuhan, saya ulang ya, bukti forensik itu harus visible, harus kompatibel dengan kejadian perkara, dengan TKP, dengan olah TKP, dengan uji forensik, dengan reka adegan, ya. Nah, ini mudah-mudahan tergugah gitu loh bagi orang-orang yang selama ini menyembunyikan, oh ya, saya sudah salah nih, membantu kesalahan. Kenapa saya setelah melihat tayangan RD-Law di beberapa channel, kok saya tergugah ya? Mungkin saya akan mengaku saja deh, saya punya CCTV yang sebenarnya, kan keren gitu loh. Itulah maksud saya, ya. Coba kalian hanya lihat handphone, ceteng, wah, lawyer magang, lawyer so tahu, lawyer ini segala macam. Sementara kami di sini bekerja lelah loh bos, dari siang sampai malam nggak dibayar. Yang bayar saya cuma Allah. Saya yakin Allah mencukupkan saya untuk membela mereka, ya. Jadi saya, siapapun kalian yang memang berusaha untuk menghalangi niat kami, upaya kami, gagasan kami sudah bersepakat semuanya untuk membantu pihak kepolisian untuk mengungkap aliran dana negara yang saat ini yang belum bisa diputuskan siapa yang bersalah. Itu saja intinya. Silakan, ada pertanyaan lain? Izin Bang, barangkali dari saksi-saksi yang didampingi oleh Abang, boleh disebutkan posisi di sekolahnya sebagai apa gitu Bang? Nah, ini silakan. Beliau sebagai bendahara, Kang
Iwan Anang sebagai kepala sekolah selama 6 bulan. Wildan sebagai tata usaha. Guru honor. Gajinya berapa waktu itu? Per bulan. Iya, berapa disebutkan saja. Berapa lama di sana? Pertama 500.000, terus 900 sampai 1 juta. Tapi tidak ini Tidak naik tapi bertahap ya. Ada bukti pembayaran gaji dari sekolah? Tidak. tidak ada Bang. Jadi kayak puli bangunan aja kasih udah selesai gitu. Bapak sebagai apa? Guru ya. Dari tahun 2020. Nah ini berbeda. Saya Berhenti. 2020 masuk penonton bola. Berhenti. Nah, jadi tahun 2020 berhenti, tapi di tahun 2021 ada tanda tangan beliau ikut mendukung dan mengakui sebagai guru untuk menyediakan dana 300 juta. Ini kejahatan luar biasa, ya. Jadi apa kita harus berdiam diri saja? Coba lihat beliau. Beliau ini juga untuk dirinya sendiri susah bos cari makan, ya. Saya di garda terdepan untuk rakyat-rakyat yang memang didolimi, dikriminalisasi seperti ini. Apakah mau membiarkan kita pelakunya, ya? Janganlah yang merasa terusik dengan saya, WA saya nggak ada urusan, jangan manusia. Setan dari langit ketujuh datang, saya sikat gitu. Kalau Anda mendolimi rakyat-rakyat seperti kayak begini, udah nggak bersalah bos. Tahun 2020 udah berhenti, tahun 2021 ikut serta mencairkan dana. Kan aneh. Kan siapa namanya? Apa yang akan ketahui dari perkara ini? Apa yang akan merasa diberatkan, dirugikan? Kalau untuk urusan PPMU saya kurang tahu Pak, cuman saya kan masuk jadi kepala sekolah tahun 2021. Kepala sekolah juga ya? Ya, SMP. Duluan Iwan apa? Saya Pak, Oh, iya. 2021 waktu Jadi itu pernah jadi kepala sekolah? pernah jadi kepala sekolah SMP? SMP Pak. Iya. Terus perannya di situ selama berapa lama? Berperan kalau hitungan tahun lah, sampai 1 tahun tapi tapi kalau kapasitas sebagai kepala sekolah ya nggak jelas Pak, karena kita tidak punya kewenangan. Udah punya SK belum? SK dari SK yayasan dari yayasan? ada. Nah sekarang yang memberatkan saudaraku melakukan pelaporan Polda Jabar ini apa? Tentang apa? Terkait apa? Nah, terkait tadi informasi dari saudara bendahara, katanya kan kami pernah melakukan pencairan, tapi saudara ketua yayasan tidak mengaku bahwa kami melakukan pencairan. Pantas sebenarnya ketika kami melakukan pencairan pun kita langsung menyerahkan uangnya, kita tidak memegang Tidak uang. dipotong sedikit pun? Enggak, kita Nggak berani ya? Nggak berani Pak. Ketua yayasan itu siapa? Waktu itu Pak Yosep sebagai ketua yayasan, tapi uang kita serahkan ke Pak Yoris. Pak Yosep kan pembina. Ini kan yayasan. Iya, ketua yayasannya Pak Yoris. Iya. Sebut aja nggak apa-apa. Siap. Kita kan sebut nama di sini. Oke. Nggak apa-apa kalau memang yakin kalau memang Bapak Yoris menerimanya. Kalau Belum, saya nggak belum. berani, saya sebut karena takut dipelintir. Waktu itu saya ke rumahnya ketika kita di bank, kita komunikasi sama beliau kalau memang bahwa uang itu memang sudah kita cairkan, kemudian kita serahkan ke rumahnya Pak, ke semalam. Ada barang bukti penyerahannya? Ada saksinya ya? Ada saksinya, istrinya juga ada. Begitu teman-teman. Terus begini, ini saya tadi berbicara dengan klien saya. Kita pun akan menggugat perbuatan melawan hukumnya secara perdata ya nanti. Untuk apa sih ini digugat secara perdata? Nanti di situ ada yang harus kita sampaikan bahwa di sini ada perbuatan melawan hukum secara perdata yang mana beliau juga harus punya hak hukum di sini ya. Nanti kita gugat perdata, kita meminta kepada majelis untuk mengganti kerugian karya ya, baik material maupun imaterial ya. Tahu nggak material itu apa? Material itu kalian adalah orang yang disertakan dalam pencairan itu tuh gugat tuh secara real. Imaterialnya sakit kalian dengan bermalam begini diundang sama Polda, mau nggak dikasih uang 10 juta? Nggak mau kan? Kalian terusik gitu loh. Mereka itu ya Allah ya Robi, gaji honorarium 500, 1 juta, bisa nggak? Kalau saya mohon maaf uang segitu habis mungkin untuk buat rokok ya. Kalian itu mereka itu dipertaruhkan gitu ya. Gitu. Jadi nanti kita akan juga gugat secara perdatanya ya, yang mana beliau juga harus bisa mencari keadilan di sini karena ini sudah terjadi ya, pencairannya sudah terjadi. Bahkan yang kita dengar bersama-sama mereka guru hanya digaji pertama ada yang 500.000, paling gede 1 juta. Apalagi beliau yang namanya Iwan Anang direkayasa
punya 2 gelar akademik, hebat sekali orang ini. Punya 2 gelar akademik hanya di-scan saja dan dicantumkan di situ nama Iwan Nanang, SAP, Eskom. Ya, beliau hanya cuma digaji paling besar 2 juta lah. Dan beliau adalah orang yang sebetulnya tidak tahu menahu. Kamu tanda tangan saja di dalam tekanan. Ada apa ini kan begitu. Ini saya mau tegaskan sama Iwan. Pak Iwan, setelah Anda tahu bahwa nama Anda dibeli gelar oleh seseorang, gelar akademik, Anda setuju atau tidak? Tidak. Terus kenapa di situ? Apakah Anda pernah menulis nama Anda dengan gelar? Tiba-tiba tanda tangan